Horas. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang terhormat, terima kasih atas undangan Bapak Pimpinan Pengurus HKBP Pendeta Robin yang saya hormati. Tadi juga Pak Sekjen sudah mendampingi Pak Victor dan Ibu Pendeta, bahkan datang ke Jakarta waktu itu. Dan tentu para bupati yang hadir di sini, ada tentu Bupati Dairi yang mendampingi saya sampai sini. Kalau Bupati Tapanuli tidak lain karena keluarganya lumayan dekat yang di Jakarta, sering bertemu. Dan tentu Ketua DPRD Pak Poltak yang tadi juga sudah dari sana hadir di sini. Pak Nainggolan yang terus mendorong saya untuk mengingatkan bahwa banyak sekali daerah-daerah di Sumatera Utara ini yang berjasa atas terpilihnya kembali Bapak Presiden Jokowi yang kita cintai tentunya. Saya melihat bagaimana kekuatan kita menjadi sebuah bangsa itulah karena perbedaan kita. Kadang-kadang saya juga suka nanya, siapa saya? Saya taunya orang Lampung. Tapi ketika saya hadir di Lampung, melihat makam kakek orang tua saya, tapi namanya ada Makassar. Lalu dari ibu kakek, bapak saya punya nenek yang dari sebelah kirinya, namanya ada Banten. Lalu saya menikah dengan istri saya taunya orang Jakarta. Tapi pas dilihat waktu saya ke Bali, tiba-tiba datang keluarga, di mana meyakinkan istri saya itu ada silsilahnya di Pura, jadi turunan kerajaan Karangasem. Ya, istri saya ternyata ada turunan Bali. Anak saya siapa? Saya siapa? Tapi itulah yang menjadi kekuatan kita menjadi sebuah bangsa. Bahwa dengan keberagam kita, suku agama yang ratusan sukunya, agamanya yang juga tentu diakui pemerintah, dan juga bagaimana ribuan pulau, itulah Indonesia. Bahkan karena kekuatan kita, gotong royong kita, perbedaan kita, banyak sekali kejadian-kejadian yang dianggap kita akan runtuh, tapi kenyataannya tidak. Tahun 98, bagaimana isu rasial terjadi karena tentu isu politik. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban. Dan itu berita di internasional, Indonesia akan terpecah. Kita membuktikan kita tidak terpecah. Bulan Maret tahun 1999 ekonomi kita kembali. Tidak 100% tapi kembali. Krisis 2008, krisis finansial yang sebenarnya terjadi dari Amerika awalnya. Krisis dunia terjadi keuangan. Kita dideteksi juga tidak sanggup melawan krisis keuangan. Ternyata bisa. Covid juga sama. Headline di negara-negara, Indonesia akan menjadi the next India. Ratusan ribu, Indonesia tidak mampu. Ternyata dengan kerjasama tokoh agama, TNI Polri, masyarakat kita, pemerintah pusat, pimpinan daerah yang luar biasa, kita juga membuktikan mereka salah. Kita bisa melewati itu dengan baik.
Dan hari ini ekonomi kita tumbuh 5% lagi. Dan insya Allah jalan Tuhan, pertumbuhan ekonomi kita akan terus tumbuh 5% setiap tahunnya sampai tahun 2045. Sehingga kita akan menjadi negara keempat terbesar ekonomi dunia. Tepuk tangan buat Indonesia. Nah tentu kalau banyak pihak yang tidak suka di luar negeri ataupun di dalam negeri, itu hal yang biasa. Tetapi kalau yang tidak sukanya di dalam negeri, kita harus lawan. Setuju? Karena jangan sampai kekuatan yang kita punya ini tidak jadi apa-apa. Tadi para bupati menyampaikan kepada saya mengenai ekosistem. Kita ini negara yang sangat kaya. Tapi terlalu lama juga kita tidak membangun ekosistem kita sendiri. Kita terjebak yang namanya ekosistem Cina, ekosistem Amerika, ekosistem negara-negara lain. Padahal kita sudah sadar negara ini kaya sekali. Dan sudah sejak dulu kekayaan negara kita selalu dimanfaatkan negara lain untuk pertumbuhan ekonomi negara lain dan pembukaan lapangan pekerjaan negara lain. Market kita yang besar ini sama, hanya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain. Bukan berarti kita anti asing. Kita justru harus introspeksi. Kita harus punya ekosistem kita, ekosistem Indonesia. Bicara mengenai pertanian, sering kita dengar, apalagi tahun-tahun politik, petani. Nasib petani itu yang jelas sangat krusial untuk Indonesia karena penduduknya 273 juta perlu makan. Tetapi tulang punggung pangan kita, tanahnya hilang terus, tambah miskin, untuk meningkatkan pendidikan keluarganya pun tidak mampu. Siapa yang salah? Tidak perlu menyalahkan. Itulah ekosistem yang harus dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menaruh segala kepentingannya di tengah dan diawasi oleh tokoh masyarakat dan pimpinan agama sebagai check and balance. Kita sadari itu dan itu harus ada solusi. Nah makanya dengan segala kerendahan hati, tidak ada maksud apa-apa, kita coba merajut ekosistem itu. Memang saya cek belum sampai sini. Kita meluncurkan program Makmur. Program Makmur ini adalah program yang difokuskan untuk petani, di mana petani mendapat pembiayaan dari bank-bank himbara, BRI, Mandiri, BNI, tetapi juga diberikan pupuk tepat waktu. Yang menarik, pupuknya bukan pupuk subsidi. Dan diberikan bibit yang benar.
Karena mohon maaf, kadang-kadang kalau salah bibit kasihan petaninya. Menanam dengan bibit yang salah, setelah 7 tahun kelapa sawitnya tidak tumbuh. Kalau salah padinya juga kasihan. Kalau salah bibit tebunya juga daunnya terlalu banyak juga tidak baik. Lalu dikasih asuransi Jasindo. Supaya apa? Kalau gagal panen, petani tidak punya resiko. Nah, kuncinya, tadi saya bicara sama Pak Bupati di mobil, kita perlu pembelinya 100%. Nah, karena itu BUMN coba berinisiasi. Dari target 50.000 hektar, hari ini sudah 87.000 hektar tercapai, tetapi memang baru 4 macam. Padi, jagung, gula, dan kelapa sawit. Lebih dari itu kita tidak mampu karena kita meng-off-take. Karena BUMN kan korporasi. Kita mulai masuk ke kopi. Tapi kopi itu bersama swasta. Jadi ada BUMN dan ada swastanya, kita bergandengan. 6.200 hektar sudah. Informasi yang saya dapat, akhir tahun bisa 200.000. Apakah program ini bisa digulirkan di berbagai tempat? Mestinya bisa, tetapi harus sama-sama. Tidak bisa BUMN sendirian. Program UMKM tidak kalah pentingnya. Apalagi Bapak Presiden sudah menyampaikan ke kami-kami di kementerian, masa negara sebesar ini kalah sama Malaysia dan Thailand ketika pembiayaan UMKM di perbankan di Malaysia dan Thailand sudah mencapai 50%. Di Indonesia baru 20%. Betul? Kan dari BNI ini. Betul? Betul. Karena itu Presiden mendorong harus mencapai 30%. Kurnya dinaikkan menjadi 388 triliun. Betul? Dan 92% itulah bank-bank BUMN yang mendorong kur. Apakah BNI, apakah Mandiri, BRI. Bank swasta dan bank asing kecil tidak perlu disalahkan. Artinya apa? BUMN concern, peduli kepada UMKM. Karena itu kita dorong sekarang yang namanya keberpihakan kepada UMKM. Baik di BRI dengan program Mekar. Ada yang ikut Mekar nggak? Tadi di tempat yang satunya ada yang ikut Mekar. Di sini ada yang ikut Mekar. Ini makmur semua kayaknya. Jadi itu ada program Ibu-Ibu Mekar. Di bawah BRI dan PNM, pinjaman 1 sampai 4 juta tanpa agunan. Dan total nasabahnya sekarang 12,7 juta nasabah. Dan akan kita dorong ke 14,9 juta nasabah. Dan saat COVID itu tumbuh 7,1 juta. Artinya apa? Program ini jalan pada saat sulit. Kalau program jalan pada saat baik itu biasa. Kalau tidak salah di Tapanuli Utara 15.000 nasabah tadi saya intip datanya. 15.000 nasabah. Nah, ini kita bisa dorong. Karena ini fondasi daripada UMKM.
BRI punya agen briling sekarang. Ada di desa-desa, di pasar-pasar, jumlahnya 500.000, kita akan dorong ke 600.000. BRI itu muterkan uang UMKM atau KUR 190 triliun, sekarang ditargetkan tambahan 70 triliun, jadi 260 triliun. Jadi untuk agen briling dari 500 ke 600.000 pasti bisa, karena uangnya nambah. Dan hebatnya agen briling itu ada pemula, ada jawara, ada juragan. Kalau udah jadi juragan, bulanannya 21 juta. Kalah menteri juga, menteri 19 juta. Artinya apa? UMKM punya kekuatan. BNI sekarang kita dorong juga fokus kepada ekspor, baik UMKM atau korporasinya. Nah, inilah ekosistem yang kita bangun sama-sama. Makanya kalau kemarin saya disorot, ngapain datang ke pesantren? Mungkin hari ini pun disorot juga, ngapain datang ke HKBP? Jawabannya saya sama. Karena memang BUMN harus hadir di rakyat. Karena kita punya yang namanya ekonomi kerakyatan. Apakah saya sebagai Menteri BUMN harus pilih-pilih program? Tidak boleh. Karena itu pun ketika Ibu waktu itu, Bu Pendeta datang ke saya ke Jakarta bicara, bisa nggak program yang sudah berjalan juga dikerjasamakan di Tapanuli Utara atau di HKBP? Saya bilang bisa. Karena yang disampaikan Pak Bupati juga tadi, kita jangan membuat program karena kita menjabat. Kita harus bisa membuat program kalau sudah tidak menjabat. Artinya apa? Program ini benar, bukan program politis. Dan saya yakini tidak mungkin, karena saya sudah tidak menjadi Menteri BUMN lagi, program Mekar, program Makmur berhenti. Tidak mungkin. Pemimpin manapun kalau benar dia pemimpin yang baik, masa memberhentikan program ibu-ibu yang akan nanti tembus 14 juta nasabah? Tidak mungkin. Program makmur yang baik akan tembus 200.000 hektar diberhentikan? Tidak mungkin. Karena 200.000 hektar itu bisa melibatkan 1,6 juta petani. UMKM juga sekarang kita dorong. Tidak boleh lagi ada tender antara BUMN untuk pengadaan di bawah 400 juta. Benar ya BNI? Ya kan? Benar. Namanya apa? Padi UMKM. Itu online. Dan pemenang tender di padi UMKM, bank-bank BUMN boleh membiayai. Itu 1,5 tahun terakhir, 2 tahun lah. Itu total transaksinya sudah 20,4 triliun. Memang problemnya di logistik kalau yang jauh-jauh. Kita terus dorong hal-hal ini, tidak lain karena kita yakini tidak mungkin ekonomi ini tidak menjadi kesejahteraan untuk kita semua. Sama yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin ekonomi tumbuh tanpa kerukunan. Dan tentu tadi disampaikan oleh Sekjen Pendeta Victor, sama. Kita harus terus menjaga yang namanya karakter kita sebagai bangsa. Kekayaan tanpa akhlak
akan melahirkan kerakusan. Kepintaran tanpa akhlak akan melahirkan tipu daya. Kekuasaan tanpa akhlak akan menimbulkan penindasan. Karena itulah penting ketika BUMN bekerja sama dengan HKBP tidak hanya bicara ekonominya, tapi juga bicara pembangunan karakter seutuhnya sebagai kita komponen bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.